Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan materi mengenai session. Materi ini sangat berguna ketika Anda ingin mempunyai sebuah situs di mana ada data yang bisa Anda pakai di banyak halaman. Oke, apa itu session? Session adalah sebuah cara untuk menyimpan data atau variabel dan mempertahankan data tersebut tetap ada walaupun kita bekerja dengan banyak file. Biasanya variabel di PHP hanya dikenal di satu file saja. Nah, dengan session, sebuah variabel akan berada di sebuah tempat khusus yang bisa Anda akses di banyak halaman. Setiap pengunjung atau user dari sistem memiliki session masing-masing yang teridentifikasi dengan ID session. Data-data yang tersimpan di session dapat diakses secara read ataupun secara write melalui variabel super global $_session. Oke, jadi ada pengetahuan Anda sudah bertambah nih. Dulu sudah ada $get, sudah ada $post, sekarang ada tambahan $session. Isi variabel yang berada dalam session disimpan filenya di server, ya. Nah, ini beda dengan yang namanya cookies. Cookies juga memungkinkan Anda untuk membaca sebuah data di banyak halaman, tetapi bedanya adalah kalau cookies datanya disimpan di klien. Ya, kalau session datanya disimpan di server. Oke, fungsi-fungsi session sebenarnya ada banyak, tapi ini yang paling sering digunakan. Satu adalah session start. Fungsi ini digunakan untuk memulai session. Fungsi ini akan memeriksa apakah sudah ada session yang berjalan, dan jika ada, maka akan membaca session yang ada tersebut. Tetapi jika belum ada session yang ada, maka fungsi ini akan membuat sebuah session baru, dan sebagai catatan, fungsi ini harus dipanggil sebelum script mengoutputkan apapun ke klien. Jadi jangan ada karakter apapun terkirim sebelum session start, karena biasanya akan error. Kemudian ada sebuah fungsi namanya session ID yang digunakan untuk mengambil atau memasang ID session yang berjalan. Kemudian ada unset. Ini bukan fungsi khusus session, ini fungsi umum yang bisa digunakan untuk menghapus sebuah variabel, termasuk variabel yang ada di dalam session. Kemudian ada session unset. Fungsi ini digunakan untuk menghapus semua variabel yang berada dalam session, tetapi file session tidak dihapus. File sessionnya tetap ada, hanya variabelnya yang dihilangkan dari session. Kemudian ada session destroy. Jika Anda menggunakan ini, maka akan melakukan penghapusan semua data milik sebuah session dengan cara hapus file sessionnya. Oke, ini sekedar contoh, ya. Saya punya sebuah file namanya session01php. Ini adalah sebuah file yang gunanya adalah untuk membuat sebuah session. Oke, saya akan coba buat. Saya masuk ke Notepad+, kemudian saya masuk ke folder C, WAM, www, kemudian saya buat folder, sebutlah namanya session, kemudian bukan ya, itu membuat file,
saya akan buat sebuah folder namanya session. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file namanya session01php yang isinya seperti yang tadi ya. Saya masuk ke PHP, kemudian di sini ada session start, digunakan untuk memulai session. Oke. Kemudian di sini ada menuliskan echokan session ID. Nah, kita dapat melalui sebuah fungsi namanya session_id. Kemudian kita setting sebuah variabel $session, nama, misalkan saya isi Cecep Gorbachev. Kemudian saya buat sebuah if jika belum ada sebuah variabel yang namanya session count, maka buat sebuah session namanya count dengan nilai awalnya 1. Jika telah ada variabel session, ini S-nya harusnya kapital, maka $session count plus. Jadi di sini ya. Di sini jika belum ada session, belum ada variabel count di dalam session, maka kita buat dengan nilai awal 1. Jika sudah ada, maka ditambah 1. Nah, kemudian di sini saya akan mengechokan selamat datang. Nah, saya akan menuliskan di sini session nama. Kemudian saya akan menuliskan juga di sini seberapa kali dia masuk ke halaman ini. Ini halaman ke, dia akan manggil dari session count. Oke, ini ya contoh pertama. Di sini ada session start, buka session, kemudian kita tampilkan session ID-nya apa. Ini tidak harus ditampilkan sebenarnya, cuma sekedar pengen tahu saja. Kemudian kita setting variabel session, kita isi Cecep Gorbachev ya. Kemudian if not is set count, session count, jika tidak ada variabel di session namanya count, maka kita buat bahwa kita punya sebuah variabel count di dalam session nilainya 1. Jika tidak, maka variabel count yang ada di session ditambah 1. Kemudian tampilkan namanya, kemudian tampilkan berapa kali dia di halaman ini. Oke, kita coba panggil localhost session 01.php. Oke, ini hasilnya. Session ID-nya 23, B2 dan seterusnya. Kemudian selamat datang Cecep Gorbachev. Ini halaman ke-1. Kalau saya refresh, session ID-nya tetap, nama tetap, tetapi count-nya bertambah 1. Kalau saya refresh lagi, maka count-nya akan bertambah 1 jadi 3. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan, di mana file session disimpan? Ya. Nah, file session bisa Anda periksa di folder temp, di folder WAM Anda. Biasanya diawali dengan awalan ses _ diikuti session ID. Oke, kita coba lihat.
C WAM TMP. Nah, kita bisa lihat yang tadi ya. Kita run yang tadi. Kita punya session namanya 23B2. Kita lihat. Nah, inilah session yang kita punya. Disinilah variabel disimpan. Kalau Anda lihat menggunakan Notepad+, maka Anda bisa lihat bahwa di sini ada variabel nama, tipenya string, dengan panjang 15 huruf, kemudian ada variabel count, dengan tipenya integer, dengan nilainya 3. Nah, file ini akan selalu berubah setiap ada perubahan di dalam session. Sebagai contoh, saya refresh ulang. Sekarang halaman keempat. Kalau saya buka Notepad+, dia akan mendeteksi bahwa ada perubahan. Apakah mau reload? Yes. Maka sekarang nilai count akan berubah jadi 4. Oke, itulah session, bagaimana cara kita membuat sebuah session. Ya. Berikutnya adalah contoh kedua, yaitu bagaimana menggunakan session yang sudah ada. Ya, di sini saya buat sebuah file namanya session02php yang mendemokan cara menggunakan session. Diawali dengan session start. Kemudian kita echo-kan nama pengunjung. Dia akan menampilkan session nama. Kemudian setiap dia masuk ke session 02, maka count akan bertambah. Kemudian kita tulis echo ini kunjungan halaman ke count. Oke. Contoh saya buat sini filenya, new file session02 php. Oke, saya akan coba buat seperti ini. Session start. Nah, karena sebelumnya ada session, maka dia akan membaca session yang sudah ada. Kita tinggal tampilkan nama pengunjung adalah $session nama. Kemudian session count plus tambah 1. Kemudian kita echo-kan ini kunjungan halaman ke, tampilkan session count. Oke. Oke. Kita coba refresh, kita coba jalankan 02 PHP. Maka kita dapat bahwa nama pengunjungnya adalah Cecep Korbachev dengan kunjungan halaman ke-5. Ketika Anda refresh lagi, nama tetap, tetapi kunjungan akan ke-6. Dan itu pun akan mengubah isi dari session. Oke, contoh ketiga adalah bagaimana cara menghapus variabel di dalam session. Ya, di sini akan mencontohkan bagaimana cara penghapusan. Pertama, session start, kita aktifkan dulu sessionnya. Kemudian kita setting, kita punya variabel kota namanya Bandung. Kemudian kita panggil unset variable count. Kita tuliskan echo sebelum unset variable count, kita tampilkan session isinya apa. Berarti isinya adalah yang tadi, nama, count, dan tambahan kota. Kemudian kita set uncount. Kita hilangkan variable count dari session.
Kemudian kita lihat di session ada apa. Kemudian kalau ada session unset, maka kalau Anda lihat session maka kosong semuanya. Ya. Oke. Saya coba buat file baru. Namanya session 03.php. Saya masuk ke PHP, kemudian session start. Kemudian kita buat session baru, namanya kota, isinya Bandung. Kemudian kita echokan ini sebelum unset variable count. Kita var dump saja $session. Ya, session itu sebenarnya array, ya. Kemudian kita unset session count, kita hilangkan variable count dari session. Kemudian kita echokan apa yang terjadi setelah unset variable count. Kita lihat var dump dari session. Kemudian berikutnya session unset tanpa setting variable. Kita tampilkan setelah session unset apa yang terjadi. Var dump $session. Oke, kita coba session 03. Sebelum unset variable count, kita punya 3 data, nama, cecep berbacep, count integer, isinya 6, dan kotanya Bandung. Setelah unset variable count, maka tinggal nama dan kota saja. Variable count sudah hilang dari session. Dan kalau Anda lakukan session unset, maka datanya kosong. Data sessionnya kosong. Tapi filenya ada. Sebagai bukti, kita refresh di sini. Nama file session kita tetap ada, cuma ukurannya 0. Ya. Jadi kalau Anda panggil lagi session 1, maka akan dimulai lagi dari 1. Oke, saya coba refresh. Oke, sekarang nilainya 4. Ya, ini berubah datanya, sekarang nilainya 4. Nah, ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau Anda menggunakan unset, kalau Anda menggunakan session unset, itu tidak menghapus file sessionnya. Tapi kalau Anda ingin benar-benar semua variabel session itu hilang, ya, Anda ingin semua variabel itu hilang, termasuk file sessionnya, maka yang perlu Anda lakukan adalah ini. Ya. Pertama, buka dulu sessionnya, kemudian session destroy. Kalau ini yang Anda lakukan, maka semua variabel session akan dihapus. Kenapa? Karena file sessionnya yang dihapus. Jadi kalau ini saya refresh, saya buka yang ketiga, .php, kosong. Coba Anda lihat di sini, file sessionnya sudah nggak ada. Kalau saya buka di sini ngasih Notepad+ ngasih tahu bahwa filenya sudah non-existing, sudah tidak ada lagi. No. Oke. Itulah dasar-dasar mengenai session. Ya. Kemudian bagaimana penggunaan session? Di mana kita menggunakan session? Salah satu penggunaan session adalah pada situs
yang menerapkan mekanisme login. Ketika seseorang login berhasil, maka akan membuat session dan membuat variabel-variabel di dalamnya yang akan digunakan di file-file lain. Variabel-variabel yang dibuat biasanya berisi variabel-variabel informasi user atau variabel yang menyatakan atau menandai bahwa pernah terjadi login yang sukses. Nah, file-file lain akan memuat session dan akan memeriksa apakah ada variabel di session yang menyatakan bahwa sudah terjadi login yang sukses. Oke, sebagai persiapan ya, untuk persiapan, jadi kita akan asumsikan bahwa Anda sudah punya sebuah database dan Anda sudah punya source code yang bisa melakukan baca data, tambah data, edit data, dan hapus data. Oke, kalau Anda tidak punya sumber datanya, sebenarnya sumber datanya sudah Anda punya ketika Anda belajar di materi sebelumnya mengenai akses database. Tapi tidak salahnya kalau saya demokan lagi untuk download lagi contoh database-nya. Jadi kita download dulu sebuah file. Oke, kita save. Kita save di sini saja. C WAM session. Oke, kemudian saya buka localhost. Buka database phpMyAdmin ya, sesuai dengan instruksi di sini. Setelah Anda download, maka importkan file tersebut. Ya. Oke. Kita masuk ke sini. phpMyAdmin, Anda gunakan usernya root. Passwordnya kebetulan belum disetting, jadi kosong saja. Kemudian di sini kita pakai yang MySQL, Go. Nah, kebetulan di sini belum ada database punya kita. Kita buat dulu misalkan db 101.97025. Saya klik create. Maka saya punya sebuah database baru. Kemudian saya impor data. Dari mana datanya? Dari file yang tadi. www session contoh database. Ini other optionnya, ini hilangkan saja. Klik go. Oke, saya sudah punya database yang sudah punya data. Ada data detail pesanan, ada data kantor, ada data kategori, ada data pegawai, ya. Kemudian ada data pelanggan, ada data pembayaran, ada data pesanan, ada data produk. Oke, kita sudah punya database. Kemudian untuk source code berikutnya, karena source code-nya panjang, jadi sangat buang waktu kalau saya ngetik. Jadi saya sudah sediakan. Jadi Anda tinggal download ini. Download ini, kemudian Anda simpan di folder sini, session. Ya, kemudian saya lihat, saya ekstrak session. Oke, saya ekstrak nih, saya keluarkan. Oke. Nah, di sini saya sudah punya file yang sudah saya jelaskan di materi database, ya. Oke. Untuk session ini bisa buka seperti ini. Dan untuk yang
database-nya Anda bisa lihat sini. Tapi ini belum saya terangkan, tapi nanti tunggu dulu. Yang penting ini jalan. Oke. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami dulu, ya. Di folder DB yang tadi kita punya, saya punya sebuah fungsi, sebuah file function. Ini yang biasanya kita kenal kemarin. Ya, kita punya sebuah fungsi, di dalamnya ada fungsi untuk koneksi ke database. Oke, di WAM terbaru MySQL berada di port 3308, jadi ini sesuaikan saja. Kemudian nama database tadi DB101970025 Anda sesuaikan. Kemudian di sini saya punya sebuah fungsi untuk ngambil list kategori. Saya punya fungsi untuk get data produk. Ini sama dengan ketika materi database. Kemudian di sini saya punya fungsi namanya banner yang akan menampilkan kotak di atas, ya. Ya, kalau Anda udah bisa akses, ini bannernya. Ya. Kemudian ada navigator. Navigator itu nanti ada sebuah kotak diberi nama navigator, href, ada link ke produk, ada link ke kategori, ada link ke pelanggan, dan seterusnya. Kemudian di sini ada fungsi namanya show error dengan parameter message yang akan menampilkan sebuah kotak jika terjadi kesalahan. Oke. Jadi begini, jadi kondisi sekarang adalah kita sudah punya sebuah sistem pengelolaan data produk, ya. Coba kita panggil di sini session db produk.php, ya. Ini di data produk, saya bisa klik data produk, saya bisa melakukan tambah, saya juga bisa melakukan edit, dan saya juga bisa melakukan penghapusan data. Ya, ceritanya saya sudah punya sistem seperti itu. Dan asumsikan kita sudah punya kategori, sudah ada tambah, edit, hapus kategori, ada pelanggan, ada pegawai, ada kantor, ada pesanan, dan ada pembayaran. Asumsikan seperti itu. Yang akan saya contohkan memang cukup satu, sisanya Anda bisa kembangkan, ya. Oke. Ini kondisi sekarang. Ya, kita sudah punya pengelolaan data pegawai, kita udah punya pengelolaan kategori, kita punya pengelolaan pelanggan, kita anggap punya pengelolaan kantor, pesanan, dan pembayaran. Kemudian sudah ada database yang berisi data pegawai, yang di dalamnya ada ID pegawai dan passwordnya yang terenkripsi menggunakan fungsi MD5 dari MySQL. Password default yang digunakan menggabungkan ID pegawai dua kali. Jadi pegawai dengan ID 1002, maka default passwordnya adalah 10021002. Oke, ini buktinya, ya. Kalau saya lihat data pegawai, ini yang pertama, Anda bisa lihat passwordnya dienkripsi, ya. Ini padahal isinya adalah 10021002. Oke, ya, ini saya coba copy sebagai bukti saja. Kalau saya klik SQL, kemudian saya select MD5 dari 102102, go, maka ini hasilnya sama dengan yang punya kita tadi, ya. Oke. Jadi yang penting Anda tahu bahwa kita sudah punya sebuah tabel pegawai di mana setiap pegawai sudah punya password. Aduh. Oke, saya rubah dulu nih, ini ke update barusan, ya. Update pegawai set pass sama dengan MD5 dari 10021002 where ID pegawai, sorry. Oke. Saya browse.
yang 1002 sekarang punya password yang seperti ini. Oke. Kemudian perubahan sistem apa yang akan kita lakukan? Satu, untuk masuk ke pengelolaan data produk, maka harus login dulu sebagai seorang pegawai. Jadi kalau sekarang kita mau ke produk, tinggal panggil produk tanpa login, kita bisa nambah, kita bisa ngedit, dan kita pun bisa menghapus. Nah, itu tentunya kurang bagus. Jadi penambahan, pengeditan, penghapusan hanya bisa dilakukan kalau dia seorang pegawai. Kemudian yang kedua adalah jika seseorang pegawai melakukan penambahan data atau pengeditan data produk, maka ID pegawai tersebut akan tercatat di tabel produk sebagai orang terakhir yang melakukan update terhadap data produk tersebut. Jadi ini digunakan untuk penelusuran siapa yang melakukan update terhadap data. Oke. Dikarenakan ID pegawai yang login ingin tercatat di tabel produk, maka tambahkan field ID pegawai bertipe integer di tabel produk. Ya, Anda ikutin langkah ini. Saya akan coba SQL. Saya ke tabel produk, kemudian struktur, kemudian di sini saya akan tambah. Di sini ada add one column after harga jual. Oke, namanya apa? ID pegawai, tipenya integer. Boleh null, kita anggap boleh null, ya. Save. Oke. Sekarang kalau Anda lihat, sekarang kalau kita lihat struktur tabel produk, ada satu kolom namanya ID pegawai. Nah, ID pegawai ini pasti berelasi dengan data pegawai. Nah, oleh karena itu ada baiknya Anda buat yang namanya foreign key. Oke, langkah pertama membuat foreign key adalah buatlah ini kita buat indeks di kolom ID pegawai. Kita klik indeks. Kita checklist dulu, kemudian klik indeks. Oke, maka tabel produk akan diubah dengan menambahkan indeks di ID pegawai. Kemudian, ya, kita lihat di tabel ini, kita lihat relation view. Nah, kita buat di sini bahwa kita sudah punya relasi berdasarkan kategori. Kemudian kita coba buat constraint baru, foreign key, ya. Kalau Anda lihat, Anda bisa ikutin langkahnya di sini. Anda tinggal beri. Oke, Anda tinggal setting. Kolom apa yang akan dijadikan foreign key? ID pegawai. Pengen relasi kemana? Ke tabel ini. Di kolom apa? Ke kolom pegawai. Di pegawai direlasikan dengan kolom apa? ID pegawai. Kemudian di sini on delete restrict, ya, on update restrict. Sebaiknya seperti ini. Save, maka Anda akan bisa membuat sebuah foreign key. Ya. Ini artinya setiap pegawai yang tercatat di ID pegawai di produk itu pasti tercatat di tabel pegawai. Oke. Langkah berikutnya adalah kita buat sebuah halaman utama. Kita beri namanya index PHP yang isinya kira-kira seperti ini. Oke. Kita coba buat mana indeksnya. Ini indeks PHP-nya. Di sini ada include ke function PHP. Kemudian kita tulis di sini login. Kemudian di dalam bodinya manggil fungsi banner.
berarti di atasnya akan menuliskan ini banner. Nah ini ya, PT Sagala Aya. Kemudian kita buat sebuah judul, header 1, login. Kemudian kita punya sebuah form yang akan manggil action ke login PHP, metodenya post. Di dalam formnya ada ID pegawai, tipenya text box, namanya ID pegawai, panjangnya 4, ukurannya 5. Kemudian saya punya password, input tipenya password, namanya password, panjangnya 16, ukurannya 9. Kemudian saya juga punya sebuah tombol submit, namanya TBL login. Kalau ini dijalankan, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, mana. Session db index .php. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Ini banner, ini judul, ini form login. Dari form login kita bisa ngisi ID pegawai, kita bisa ngisi passwordnya. Ketika diklik login, maka akan melakukan eksekusi file login PHP. Ya, ini kalau di run. Kemudian bagaimana autentikasinya? Nah, halaman ini adalah halaman yang akan dipanggil ketika Anda mengklik tombol submit di form login. Pengecekan kesesuaian username dengan password jangan disebut sebagai validasi. Sebutlah proses itu sebagai autentikasi. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses autentikasi adalah: pertama, ambil data dari form, yaitu ID pegawai dan password. Kemudian untuk menghindari SQL injection, Anda gunakan escape string semua datanya. Kemudian cek ke database, yaitu ke tabel pegawai. Apakah ID pegawai dengan password tersebut ada di database? Jangan lupa bandingkan password yang di database dengan hasil enkripsi dari password yang diinputkan user dengan fungsi MD5. Jika ada data pegawai yang ID dan passwordnya sesuai, maka login dianggap berhasil. Apa yang dilakukan? Jika login berhasil, maka ambil data pegawai dari database, simpan data pegawai ke session, data pegawai tersebut ke session. Kemudian kita pindah ke sebuah halaman namanya index admin. Misalkan itu adalah halaman utama untuk admin. Nah, tapi jika data login tidak cocok, maka harus kembali ke form login dengan menyertakan keterangan error bahwa username dan password salah. Kira-kira skripnya seperti ini, ya. Skripnya ada di login.php. Oke, saya buka. Pertama buka dulu function, ya, supaya kenal fungsi-fungsi yang ada di sini. Kemudian buat koneksi ke database. Jika tidak ada error, maka jalankan ini. Tapi jika ada error, apa yang dilakukan? Redirect ke index PHP dengan bawa error 3. Oke, kita catat aja bahwa error 3 itu kalau nggak connect ke database. Kemudian kita periksa apakah tadi ada pengklikan di tombol login. Jika ada klik di tombol login, maka lakukan ini. Jika tidak, maka kita panggil lagi indeks PHP dengan error 02. Nanti kalau ada error, kita akan menampilkan pesan kesalahan yang menampilkan kotak error. Oke, jika ternyata sebelumnya ada klik tombol login, maka ambil ID pegawai dari form ID pegawai. Jangan lupa escape string kan dulu. Kemudian password diambil dari form password escape string, ya. Ingat yang ini nih, ya, ID pegawai dan password. ID pegawai I-nya kapital, P-nya kapital, kalau password kecil semua. Ini saya sesuaikan, ya, ID pegawai dan password.
Kemudian kita siapkan SQL. SQL-nya adalah select ID pegawai, nama depan, nama belakang, dan jabatan from pegawai, where ID pegawainya sama dengan ID pegawai yang dikirim, dan password yang di database harus sama dengan password yang diinputkan user, tetapi setelah dienkripsi dengan MD5. Kemudian eksekusi query. Kemudian periksa apakah eksekusinya berhasil. Jika eksekusi berhasil, maka periksa berapa banyak data hasil select tersebut. Jika data hasil select sama dengan 1, itu artinya ID pegawai dan passwordnya sama. Kita lakukan hal selanjutnya, ya, yaitu ngambil data, fetch associate. Jadi kita ambil data pegawai, ID pegawai, nama depan, nama belakang, dan jabatan. Simpan di variabel data. Kemudian kita buat session baru. Kemudian ID pegawai dari database, simpan ke session. Nama depan dari database, simpan ke session. Nama belakang dari si pegawai, simpan ke session. Dan jabatan pegawai simpan ke session. Karena loginnya berhasil, maka kita redirect halaman ke index admin. Oke, ini adalah script untuk autentikasi username dan password. Ya, kebetulan di kita ID pegawai dan password. Oke, karena ini ada redirect ke index admin PHP, saya akan buka dulu index admin PHP. Nah, di index admin PHP, dia akan membuka session. Kemudian dia akan periksa. Jika tidak ada ID pegawai di dalam session, ini tandanya kalau dia belum login, maka kita redirect ke halaman index PHP dengan menyatakan bahwa errornya 4. Jadi kita nyatakan kalau error 4 itu error karena belum login atau loginnya salah. Kemudian kita buka fungsi, kita buat halaman, tampilkan banner, dan tampilkan navigator. Kemudian kita sampaikan salam, selamat datang, ngambil variabel dari nama depan. Oke, ini yang terjadi. Kalau saya login benar, 1002, sorry, saya login salah dulu, testing. Kalau saya klik login, maka dia akan balik lagi, tapi nggak menampilkan pesan salah. Karena apa? Karena error satunya belum dihandle. Tapi kita lihat nih, kalau terjadi salah, 1002, passwordnya apalah gitu. Ketika klik login, maka akan di-redirect ke index dengan error 1. Oke, kita buat dulu, kita rombak dulu index. Nah, sebelum menampilkan login atau setelah judul login, sebelum form login, kita bisa buat di sini sebuah variabel, sebuah script. Oke, ini scriptnya ada di sini, ya. Oke, kita buat kira-kira seperti ini. Kita periksa apakah ada variabel namanya get error. Ya. Jika ada, maka kita ambil variabelnya, ya. Kode error diambil dari $get error. Oke, kita buat error yang pertama, if error sama dengan 1, kita panggil sebuah fungsi yang ada di function PHP, show error, dengan tulisan bahwa ID pegawai dan password tidak sesuai.
else, sorry kutipnya salah, belum pakai kutip, else if error sama dengan 2, kita tuliskan bahwa show error database. Silahkan hubungi administrator. Else, jika error yang terjadi error kemungkinan ketiga, maka show error, ya, kita tampilkan pesan bahwa koneksi ke database gagal. Silahkan hubungi administrator. Else, if error sama dengan 4, show error bahwa Anda tidak boleh mengakses halaman ini karena Anda belum login. Silahkan login terlebih dahulu. Oke, itu kemungkinan error yang keempat. Apa yang terjadi kalau ada error yang lain? Ya, kita tampilkan pesan unknown error. Oke, jadi kira-kira file index PHP jadi ada tambahan seperti ini. Ya, di sini akan ngecek apakah ada kiriman variabel error dengan metode get. Jika ada, ambil. Kemudian kita handle jika error 1, ID pegawai tidak sesuai. Kita lihat yang tadi di login. Dia akan mereturnkan error 1, akan redirect ke error 1 kalau nomornya tidak 1. Oke, kita coba sekarang 102 bebas, klik login, maka dia akan manggil ke error 1 sehingga akan muncul ID pegawai dan password tidak sesuai. Error 2 terjadi kalau Anda manggil langsung login .php. Error 2 manggil langsung. Oke. Error 3 itu tidak connect ke database. Kalau Anda manggil login.php secara langsung tanpa lewat form, maka akan muncul seperti ini. Sorry, ada yang salah nih. Oh, salah perintahnya ya. Kalau Anda lihat dari login, error 2 itu kalau dia tidak ada tombol login. Kalau tidak ada tombol login, maka ke error 2. Error 2-nya salah pesan nih, bukan error database. Tapi Anda mengakses halaman yang tidak diperbolehkan. Mungkin gak usah ini ya. Oke. Apa yang terjadi kalau kita koneksi ke database-nya yang error ya? Login, password, tapi
saya ubah dulu koneksi database-nya. Passwordnya saya ubah, username-nya saya ubah jadi roots. Kalau saya klik login, maka ini akan koneksi ke database gagal. Silakan hubungi admin. Oke, saya normalkan kembali. Nah, apa yang terjadi kalau loginnya sukses? 102, 102, maka akan masuk ke menu administrator. Nah, di menu administrator, di sini ada navigator, di sini ada banner, di sini ada navigator. Oke. Kalau Anda lihat di temporary, maka kita punya beberapa session. Itu yang mana ya? Ini kayaknya session kita bisa lihat bahwa ada ID pegawai 1002, ada nama depan, ada nama belakang, dan ada jabatan. Ya, ini session yang dibuat ketika kita login sukses. Oke, sini sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah memodifikasi file-file yang hanya bisa dibuka oleh admin. Contoh, tadi kita punya file namanya produk PHP. Produk PHP, mana produk PHP? Nah, ini ya. Halaman ini belum mempunyai pengecekan session. Oleh karena itu, karena halaman ini hanya boleh digunakan oleh orang yang sudah login, maka pertama-tama diperiksa dulu. Ya, di sini. Kita buka dulu session. Session start. Kemudian kita periksa apakah tidak ada iset session namanya ID pegawai. Jika tidak ada, maka apa yang dilakukan? Jangan diteruskan, tapi langsung redirect ke index.php dengan menyatakan errornya 4. Nah, apa yang terjadi jika session ID pegawainya ada, maka dia akan lanjutkan ke sini. Ya, ini redirect. Oke, perhatikan. Saya akan hapus dulu sessionnya, sorry. Delete. Sessionnya nggak ada. Kemudian saya akan coba masuk ke produk. Ini yang terjadi. Karena kita dianggapnya belum login, maka Anda tidak boleh mengakses halaman ini karena Anda belum login. Silahkan login dulu. Nah, setelah saya login 102, saya klik login, sukses. Maka ketika saya klik produk, atau saya tulis produk di sini sesuai dengan tadi, maka sekarang masuk. Nah, file ini tambah produk bisa jalan walaupun belum login. Oleh karena itu, kita ubah, kita copy ini, Ctrl C, kita ke produk tambahkan di atasnya. Jadi file ini produk tambah hanya akan diakses kalau kita sudah login. Nah, seperti ini ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita belum login? Saya coba hapus dulu sessionnya. Oke, saya sudah hapus. Saya panggil produk tambah, maka dia akan dibelokkan ke login.
Jadi intinya adalah semua file yang Anda punya harus ditambahkan ini di bagian depannya untuk halaman yang harus login dulu. Contoh, untuk mengakses kantor harus login. Untuk mengakses kategori orang harus login dulu. Untuk lihat data pegawai login dulu. Untuk lihat data pelanggan harus login dulu. Untuk lihat pembayaran harus login dulu. Untuk melakukan pencarian harus login dulu. Untuk lihat data pesanan login dulu. Untuk pengeditan login dulu. Untuk penghapusan login dulu. Konfirmasi hapus. Konfirmasi hapus juga login dulu. Produk simpan juga login dulu. Kemudian produk tambah sudah, produk update juga login dulu. Oke, karena semua file sudah kita tambahkan, berarti sekarang aman. Jadi kalau ada orang tiba-tiba, oke, ini saya hapus dulu sessionnya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba pengen main ke kategori .php, maka akan dibelokkan ke halaman index. Tapi kalau orang sudah login, ya, maka dia bisa masuk ke kategori, bisa masuk ke pelanggan, bisa masuk ke pegawai, bisa produk, bisa tambah, bisa edit, dan bisa hapus. Oke, itu ya. Jadi jika login sudah sukses, maka langkah selanjutnya adalah memodifikasi file-file yang hanya boleh dibuka oleh admin dengan menyisipkan skrip pemeriksaan session di bagian awal. Jadi buka session, periksa. Jika tidak ada session namanya ID pegawai, maka redirect langsung ke index PHP dengan ngirim error nomor 4. Oke, ini produk PHP dan seterusnya. Ya, tambahkan di bagian depan. Oke, langkah selanjutnya adalah tadi kalau saya ingin dianggap belum login, selalu menghapus session. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat fasilitas logout. Apa yang terjadi dengan logout? Sebenarnya sederhana. Logout, ya lakukan penghapusan session. Ya, paling sederhananya adalah hapus sessionnya, session destroy. Nah, untuk menyediakan tombol link ke logout, ya kita buka dulu function PHP, kemudian cari navigator, kita tambahkan link untuk ke mana function ini, kita buat sebuah ini, kita buat ahref lagi. Kemana nih? Logout.php dengan tulisannya logout. Oke, save. Sehingga sekarang saya punya sebuah tombol logout. Digabung aja lah, loginnya juga digabung ya. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan logout? Nah, logout sangat sederhana, yaitu buka session, hapus sessionnya, dan kembali ke index. Jadi apa yang terjadi kalau saya klik logout, dia akan buka session, sessionnya dihapus, sehingga kembali ke index. Maka kembali ke layar login. Jadi sekarang udah lengkap. Klik login, masuk ke sini, logout. Login, kita bisa lakukan proses. Ya, logout. Bagaimana kalau salah username? Pegawai tidak sesuai. Oke, itu cara membuat halaman login. Berikutnya adalah bagaimana pelacakan perubahan data. Ya,
Jadi salah satu fungsi adanya login adalah untuk melacak siapa yang telah melakukan perubahan data, baik tambah, edit, ataupun hapus. Contoh, ketika ada penambahan data produk, maka ID pegawai yang memasukkan datanya harus tersimpan di tabel produk. Jadi data tersebut diinputkan oleh siapa. Ketika ada pengeditan data produk, maka ID pegawai yang mengedit data tersebut harus tersimpan di tabel di database. Cara yang dilakukan adalah dengan menyimpan ID pegawai yang ada di session ke query ketika insert ataupun ketika update. Jadi contoh, di sini ada produk simpan PHP, Anda bisa lihat produk simpan PHP. Nah, di sini ya. Di sini tidak ada pencatatan siapa yang login. Nah, oke, kita tambahin. Tadi kita lihat bahwa di MySQL kita lihat di produk kita punya sebuah kolom tambahan namanya ID pegawai. Nah, ID pegawai akan terisi dengan ID pegawai yang ada di dalam session. Berarti kita bukan cuma ngisi ID produk, nama, ID kategori, skala, pemasok, deskripsi, stok, harga beli dan harga jual, tetapi kita juga akan isi ID pegawai yang menginputkan data produk tersebut. Lalu dapat datanya dari mana? Dapat datanya diambil dari session ID pegawai. Nah, supaya buat aman saja, kita tambahkan escape string. Nah, dengan menambahkan ini, maka setiap ada penambahan data, maka akan tercatat siapa yang menginputkannya. Oke, sebagai contoh, mana tadi saya login sebagai pegawai 1002. Saya login. Kemudian saya ke tabel produk, saya tambahkan data baru A01001, namanya ada aja. Ya, kemudian klasikar skalanya 1:50, 9, stoknya 100, harga beli 1000, harga jual 2000, pemasok PT aja, ini produk testing. Ketika kita klik simpan, data berhasil tersimpan. Kalau kita view produk, data sudah ada. Tetapi karena di sini tidak menampilkan siapa yang menginputkan data, saya akan periksa di database. Ya, kita ke tabel produk, browse. Di sini ada ID produk, nama dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah lihat di bagian kolom produk ID pegawai. Di sini terisi bahwa ID pegawai yang menginputkan datanya adalah 1002. Siapa dia? Kalau saya klik, maka ketahuan bahwa yang inputnya adalah Murphy, Diane Murphy. Nah, itu kalau Anda melakukan ketika penambahan data. Ya. Jadi ketika Anda nambah data, maka ID pegawai akan tercatat. Nah, selain ketika penambahan data, pelacakan juga harus Anda lakukan ketika terjadi perubahan data. Jadi ketika Anda update, jangan cuma update nama, ID kategori, pemasok, deskripsi, stok, harga beli, dan harga jual, tapi juga update siapa yang melakukan pengupdatean. Jadi kita tambahkan bahwa ID pegawai yang melakukan update diambil dari session ID pegawai. Ini ada di productupdate.php. Jadi saya buka product update PHP. Di sini saya Di sini udah ada. Kayaknya udah saya tulis ya, kelewat nih.
ID pegawai ini. Jadi kita lihat selain harga jual, kita juga akan mengupdate ID pegawai sesuai dari session ID pegawai. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat produk yang S101678 sebelumnya pegawainya 0. Anda bisa lihat di sini 0. Kemudian saya akan coba lihat data produk. Mana produknya? Oke. Berapa tadi? Oke, saya urutkan saja berdasarkan nama. Nggak berdasarkan ID produk. Oke, 1678. Oke, yang ini ya. Saya edit. Kemudian saya rubah namanya. Tes. Update, data telah diupdate. Lihat produk lagi, saya coba cari, lihat datanya udah berubah ya, data yang ini udah berubah. Kemudian kita lihat di database, kita refresh, maka di sini tercatat bahwa yang melakukan perubahan adalah pegawai dengan nomor 1002. Nah, itulah cara pelacakan, cara melacak siapa yang melakukan perubahan data, siapa yang melakukan penambahan data. Oke, itulah cara memanfaatkan session untuk membuat sebuah halaman yang menggunakan sistem login. Dan juga bagaimana penelusuran perubahan data. Oke, pengembangan selanjutnya adalah buatlah halaman informasi profile user yang sedang login. Jadi Anda bisa buat sebuah link, sebuah link untuk mengubah profile user yang sedang login. Boleh juga Anda membuat halaman ganti password. Dan kalau Anda mau lebih explore lagi, Anda mungkin sering menemukan di sini ada remember me. Ya, di sebuah form login suka ada remember me. Nah, buatlah halaman login yang mempunyai fitur remember me yang akan menyimpan data login di cookies untuk jangka waktu tertentu. Dan ketika ada usaha login di masa depan dalam waktu tersebut, maka akan menggunakan data login yang ada di cookies untuk masuk ke halaman admin. Jadi kalau dia sudah login, diklik remember me, maka ketika akses berikutnya akan langsung masuk ke halaman admin. Nah, itu Anda akan menggunakan yang namanya cookies. Ya, karena informasi data login disimpan di komputer klien. Jadi jangan pernah gunakan remember me kalau Anda menggunakan komputer yang dipakai oleh banyak orang. Oke, sekian materi mengenai session dan sistem login. Jika ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di LMS atau di grup WhatsApp perkuliahan ataupun di YouTube channel ya, menggunakan fasilitas komen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.